A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu Fatihah itu sampai 3 bulan. Kenapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2 ayunan. Jadi arit risukunnya itu dibaca 4 ketukan. Jadi terkesan semua. Iya, terkesan semua. Oke, pada konten kali ini kita akan mendiskusikan tentang eksplorasi metodologi pembelajaran Al-Quran kontemporer, yang mana yang saya ketahui bahwasanya untuk metode membaca Al-Quran itu ada yang kontemporer, ada yang tradisional. Tapi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas terkait metode membaca Al-Quran kontemporer, yang mana akan dinarasumberi oleh Bapak Ustadz Rifai SPDI. Ustadz Muhammad Rifai. Ustadz Muhammad Rifai SPDI. Nah, materi ini disusun untuk beristifadah, yaitu mencari faedah untuk sharing, untuk mempelajari ilmu terkait metode membaca Al-Quran. Nah, karena Bapak Rifai ini sebagai narasumber yang saya wawancari kali ini sudah mempelajari beberapa metode. Yang pertama Qiroati, An-Nahdiyah, kemudian Bilqis, Tilawati, Umi, dan Wafa. Kami ingin sharing terkait peta metodologi pembelajaran Al-Quran di Indonesia saat ini. Pertama-tama bisa jenengan kasih informasi terkait ke-6 metode tersebut. Jelaskan secara singkat kekuatan utama dari masing-masing metode. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terima kasih ya, ini tangga sendiri Mas ya dari Mas Faruk ya, dia ingin mencari ya informasi terkait dengan metode Quran yang kontemporer. Yang metode itu kan cara ya. Jadi belajar Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya hakikatnya itu sama. Tujuannya kan bagaimana anak itu atau orang itu bisa baca Quran. Yeah, maka dengan cara ya gitu. Kalau zamannya Rasulullah langsung talaki. Yeah. Zamannya Rasulullah sahabat langsung talaki, ketemu langsung. Yeah. Berarti cara mana dari metode itu mengimplementasikan hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Iya. Yeah. Itu. Jadi membaca Al-Quran itu satu, tidak boleh belajar sendiri. Yeah, betul. Atau belajar autodidak dengan YouTube atau dengan harus dengan guru. Yeah, talaki ya. Talaki dengan guru langsung. Ya, kalau untuk referensi dari YouTube, kalau tahapannya benar insya Allah bisa. Ini namanya belajar online. Terus ada yang bertanggung jawab. Terus lidahnya bagaimana, makhorijul hurufnya, pengeluarannya itu kan harus tahu guru itu di depan langsung. Yeah. Misalkan A itu ya, misalkan kalau dari metode Baghdadi karena dulu tidak ada bertanggung jawab, pokoknya kiai hanya pokoknya salah, mulutnya kurang buka gitu kan, sing ngombo gitu kan, cuma gitu aja, disepeti kan. Iya. Kalau Mbah Marwan dulu saya karena dari Kudus, beliau Mbah Marwan itu, terus gurunya Syarwani. Iya, itu muridnya Syarwani. Jadi kalau Fatihah itu 3 bulan saya baca Fatihah itu setor talaki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu Fatihah itu sampai 3 bulan. Kenapa? Belum belajar alif ba ta sudah disuruh setor Fatihah talaki, diajari satu-satu. Maka muncul dari dulu yang pernah belajar sama syekh atau guru kiai kita ini. Terus gimana ya supaya nggak lama seperti saya gitu kan, supaya belajarnya nggak sampai 3 tahun baru bisa baca Quran, 2 tahun bisa baca Quran. Nah, akhirnya santri-santrinya pada membuat metode
Oh, sebagian santri-santrinya Iya. apa? Kayak misalkan metode Koreati, dia kan belajar dari Kudus juga, sama Syekh Arwani juga di sana. Dia membuat metode yang namanya metode Qiraati. Ini Kiai Haji siapa namanya itu? Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi. Di Semarang. Menurut jenengan metode paling sulit atau paling mudah? Metode itu sebenarnya itu tidak ada yang namanya metode paling sulit atau mudah. Kalau mau sungguh-sungguh ya bisa. Metode itu karena tanggung jawab menjaga Al-Quran, huruf Al-Quran itu pasti memiliki standar ketat. Yang standar ketatnya apa? Menjamin mutu. Lah mutu orang bisa baca Quran, anak bisa baca Quran itu dari gurunya. Maka ketatnya itu di guru, standarisasi gurunya itu ketat. Salah satu saja tidak naik, tidak dapat saja. Nah, betul, ini sangat penting sekali ya guys. Dalam artian nopo? Kalau sebagai sholat saja rukun-rukunnya itu juga membaca Fatihah. Kalau Fatihahnya nggak benar kan ya juga nggak sah. Maka harus kita untuk mempelajari metode itu. Metode itu. Jadi belajar metode Quran tujuannya kan supaya membacanya benar. Gitu. Terus ketika belajar baca Quran mengajarkan dengan cara yang benar, bukan cara yang salah. Iya, melalui guru tadi. Iya. Makanya kalau misalkan ya, ini salah satu metode saya sebut. Ketat sekali saya di Semarang itu. Belajar sama Abah Hasim, Abah Bunyamin, Umi Ais, ketat sekali gurunya. Bahkan ada pertemuan mingguan, pertemuan bulanan untuk menjaga standar bacaan Quran dengan metode Qiraati. Itu dari yang Qiraati. Ya, contoh. Itu makanya setiap kenaikan jilid itu pasti semua metode itu ada yang namanya ujian. Imtihan. Ya, ujian kenaikan jilid lah. Ujian kenaikan jilid, kenaikan halaman. Kalau kenaikan halaman itu bisa langsung sama gurunya langsung yang ngajarin. Tapi kalau kenaikan jilid itu sudah ada penanggung jawab namanya koordinator Qurannya. Dia harus misalkan si A, si B, si C diajar ini Pak Ahmad. Ya. Ini nanti yang sudah lulus jilid 1 yang sudah selesai diujikan dulu sama ini koordinator yang untuk menjaga standarisasi. Jangan sampai nanti ada anak masih ada yang keliru, mungkin kurang h-nya kurang ya, tenggorokan kurang atas ya. H, misalnya tenggorokannya harus di bawah ini kurang pas. HA itu tenggorokan bagian bawah. Ya. Go, nah, salah satu tepi lidah dengan gigi geram atas gitu. So, misalkan ujung lidah dengan gigi seri bawah itu kan harus pas. Nah ini koordinatornya bertanggung jawab. Kalau sudah benar semuanya, oh layak naik jilid 2. Nanti lanjutkan. Untuk menjaga kualitas bacaan Quran. Dari huruf per huruf itu betul-betul benar dari alif sampai ya. Dari jilid 1 itu sudah dikontrol. Semua metode itu seperti itu. Semua metode sebenarnya. Iya berarti ya terkait semua metode itu sudah tercover. Ya sudah. Kesimpulannya seperti itu tadi. Ya sudah ada sistemnya, sudah ada panduannya. Nah itu sudah ada panduannya. Terus ada standarisasi guru. Kalau sudah ada standarisasi guru, nanti ada yang namanya kalau di Qiraati namanya etak, evaluasi tahap akhir. Kalau di Umi sama di Wafa, di Tilawati, nah, ada namanya munakosah atau ujian. Setelah lulus jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus sudah belajar tajwid, belajar huruf, tajwid, nah, itu nanti distandarisasi. Apa namanya diuji. Konsep tajwidnya misalkan gunnah adalah apabila ada non atau mim yang bertasydid maka dibaca mendengung. Contohnya inna tumma ya. Itu kalau yang dilakukan seperti itu? Ya. Itu di metode Umi seperti itu, metode Qiraati juga sama seperti itu, metode apa namanya
Bapak juga seperti itu. Untuk Cuma bedanya itu kadang contohnya, karena kan pengarangnya kan sendiri-sendiri. Terus istilah kata-katanya, kalimat kata-katanya kadang beda. Prakteknya sama. Tujuannya sama. Gitu. Kayak dengung guna. Cuma kalau dengung guna, misalkan qiraati itu dibaca maksimal 6 ketukan. Kalau Umi pakai ayunan dia. Wadduha 1 ayunan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim 2 ayunan. Jadi aritri sukunnya itu dibaca 4 ketukan. Di standarisasinya gitu. Ya enggak kelamaan mungkin. Kalau Hanadiyah itu 6 ketukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak sampai 6. Ya, sampai 6. Gitu. Qul a'udzu birabbin nas. Kayak gitu ketukan. Ya, nanti kalau belajar satu huruf, misalnya ini huruf A ya, dibaca A, ulangi A, sekali lagi A, kurang kompak. Ini cocok sekali untuk kurang banter. Ya, kurang banter. Yang semangat. Mungkin untuk selanjutnya ada nggak Mas untuk rekomendasi untuk mungkin ada metode spesifik terkait untuk lingkungan sekolah formal seperti ini, untuk lingkungan madrasah seperti ini, atau mungkin tidak usah membeda-bedakan dalam artian menyesuaikan muridnya itu entah di sekolah formal ataupun sekolah TPG. Pada intinya ya, semua metode itu baik. Metode itu kan punya sistem, punya standarisasi. Standarisasinya kalau sudah ikut panduan itu dan ada yang bertanggung jawab pentasyih, terus gurunya ngikut, sistemnya diikuti, ada kontrolnya, ada ujiannya, munakosahnya, itu pasti akan berjalan dengan lancar. Semua metode. Nah, cuma dari pengalaman saya, kalau untuk kefasihan menjaga ya, dari kualitas hurufnya betul-betul harus benar, salah satu aja tidak naik, itu qiraati. Makanya banyak sekolah-sekolah formal kadang beberapa itu nggak kuat. Walah, qiraati gurunya misalkan ya mau santrinya itu 100. Guru yang punya syahadah, standarisasi, punya sertifikat itu 2, bayangin. Itu tetap akhirnya kan numpuk. Ya, itu banyak yang keluar akhirnya masuk metode ini. Ada yang buat sendiri juga ada. Dari maksudnya membuat sendiri itu dari ikut di berbagai metode. Akhirnya buat sendiri. Dia memiliki standarisasi ya. Kalau kan diformalkan, KKM-nya 75 berarti dia naik gitu. Yang penting bisa baca. Cuma untuk kefasihannya, akurat. Iya, kefasihannya, terus makhrajnya kurang pas, kadang itu masih miring gitu. Itu kalau qiraati ya memang yang banyak itu di TPG. Tapi di sekolah formal juga banyak itu ditangani langsung oleh Umi Ais. Sekolah-sekolah IT itu. Sekolah Islam terpadu itu banyak qiraati juga. Kemudian tantangan terbesar bagi jenengan sebagai pengajar pada murid-murid terkait kan sudah beberapa metode yang jenengan pelajari. Tantangannya pun untuk menguasai banyak metode sekaligus itu bagaimana? Ya, ini sebelum saya ke sana, saya mau menguatkan tadi semua metode itu. Ini saya klasifikasi misalnya. Kalau untuk pendidikan formal ya, yang kalau Surabaya di Jawa Tengah ini itu rata-rata itu ya pakai metode UMI atau WAFA. Kalau Jawa Tengah ini UMI ya, metode UMI. Kenapa ya? Memang mereka itu sistemnya sudah tertata di sekolah formal sudah bagus ya. Standarisasinya juga bagus juga. Yang jeneng merasakan bingung nggak cocoknya tak terapno metode apa ya? Ini tak cocoknya tak terapno metode apa nggak sampai intinya satu kabupaten atau satu sekolahan atau satu kecamatan sepakat
Kalau memang pakai metode Umi, ya udah pakai metode Umi, jangan campur-campur. Standarnya Umi. Kalau pakai metode Qiraati, ya standarnya Qiraati. Karena ada yang bertanggung jawab nanti itu. Fokus. Iya. Dari petasihnya, dari penanggung jawabnya, koordinatornya. Kalau ikut tilawati, ya udah ikut tilawati. Pasti tidak ada sistem dan koordinator cabang wilayah itu sudah ada. Terus semua ada yang bertanggung jawab. Jadi pilih salah satu metode dan ikuti sistemnya. Terus semua guru harus terstandarisasi. Gurunya satu. Yang ketat, gurunya harus ketat. Kalau salah 1, 2, 3 jangan naik kalau bisa. Kalau misalkan naik bersyarat dia harus mengikuti pelatihan lagi sampai bisa tingkat mahir. Bukan tingkat sedang lagi, tapi tingkat mahir. Mumtaz, mumtaz atau nilainya bagus ya. Untuk selanjutnya, untuk secara personal Mas Jenengan, mana yang paling terkesan secara personal Mas De, yang menurut Jenengan itu punya kesan tersendiri? Kalau saya itu semua metode itu kan bagus. Kalau untuk penerapannya itu saya menyesuaikan yang ya di sekolahan misalkan dinas pendidikan ya dia milihnya Umi, ya saya pakai Umi karena saya punya ilmunya semua. Berarti terkesan semua ya? Iya terkesan semua. Kalau Bilqis itu cocok untuk orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang susah baca Quran itu. Atau saya kalau jenengan bilang itu cocok kepada orang-orang Jawa Barat gitu ya? Iya Jawa Barat. Terus kalau yang Qiraati ini ya cocok ya untuk semua kalangan, di formal sama TPQ, tapi yang banyak di TPQ. Kalau pondok pesantren itu Anadiyah yang belum tak sebut nanti. Anadiyah ya. Tapi dalam artinya bukan promosi ya. Jadi maksudnya Anadiyah. Kalau untuk sekolah formal untuk saat ini itu bagus itu ya semuanya bagus ya. Cuma tahapannya itu kalau yang Umi ini yang Umi ya. Itu kan ada 5 menit doa dalam 60 menit itu. Dalam 60 menit, 5 menit doa, 10 menit hafalan. Terus nanti 30 menit itu penanaman konsep, terus baca praktek baca itu. Setelah itu nanti ada evaluasi, langsung ada klasikal individu. Nanti anak-anak ditunjuk baca sudah paham belum? Contoh misalkan ini dibaca A. Dibaca apa anak-anak? Ulangi. Kurang keras. Yang lantang. Terus nanti kan di sini ada aba, ba'a, tata, tata, jaja. Misalkan gitu tuh. Ada ba'a dibolak-balik ya, ba'a, aba. Terus ditunjuk salah satu. Ini apa ini? Ini apa ini? Diacak. Ya, diacak. Ketika diacak sudah bisa, maka baru dibaca dari atas. Oh berarti sudah paham ini anak-anak ini. Ini benar-benar bahasa perfectnya. Dibaca A, dibaca ba. Kalau dibaca cepat ya tidak boleh dieja. Dibaca cepat. Aba, aba, a, baba, tata, tata, aba. Kalau di Bapak sudah dilakukan dari mulai mengenal huruf. Karena apa metode mengenal huruf terus dari metode otak kanan. Jadi ada imajinasinya. Contoh misalkan tidak tahu dari alif sama ba. Kalau semua metode kan pakai alif sama ba dulu, urut. Alif sampai ya yang lainnya kecuali yang Bapak. Kalau Bapak itu enggak harus urut otak kanan. Misalkan yang jilid 1, mata saya kayak roda. Tapi ketika saya upload di YouTube itu tidak memenuhi syarat. Karena apa? Termasuk bullying. Kenapa? Ada mata saya kayak roda. Akhirnya tidak di ini. Ada toha bawa jalan. Nah ini kan untuk pembelajaran otak kanan. Ada toha bawa jalan, membantu orang tuanya sambil mengenalkan karakter anak yang baik. Dasa goza, misalkan bawa kado, saling berbagi. Itu kalau terus pakainya hijaz dia. Sedang naik turun, baba, tata, tata, jaja,
kakak dek irama. Kalau qiraati sama umi itu langsung dibaca langsung, tidak boleh diejak. Aa, baba, tata, jaja, haha, lala, mana, mama. Nah, itu. Tapi kalau anadia satu-satu dibaca a, ulangi a, dibaca ta, tudua, bata, tudua, jaja. Ya. Jadi ada ketukannya, tudua gitu. Setiap jeda ada tudua. Nah kalau sudah agak panjang-panjang, ketukannya di akhirnya aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ya kalau untuk sekolah formal, saya pribadi ya yang sudah berpengalaman ya, itu ya umi, metode umi sama. Maksudnya dari segi lapangan ya di lapangan yang di sekolah formal SD, MI. Tapi kalau di TPQ itu pengalamannya itu yang di qiraati sama tilawati. Kalau di pesantren orang dewasa itu anaknya. Kalau Bilqis itu ya semua kalangan yang bisa. Cuma kalau menurut saya pribadi itu cocok bagi orang-orang yang memang dengan semua metode itu susah. Itu metode Bilqis insya Allah bisa. Ya cara perspektif jenengan itu yang paling mudah untuk semua kalangan mungkin. Ya kalau untuk semua kalangan itu nafsi-nafsi tergantung orangnya. Tapi kalau standarisasi paling ketat untuk gurunya, untuk bukunya itu qiraati. Enggak jual buku karena prinsipnya. Tapi kalau standarnya ada misalkan A, B, C, D. Kalau standarnya bebas itu tanpa hanya dikasih keterangan itu Iqra. Dijual buku bebas tapi gurunya tidak standarisasi. Asal bisa baca gitu. Karena kadang banyak orang bisa baca, dia hanya belajar latinnya bawahnya itu. Za jadi za, kan? Karena dia belajarnya dari buku aja, nggak dari guru. Maka yang terpenting itu selain ada metode ini adalah ada guru yang sudah terstandarisasi dan juga minimal nih dan juga menggunakan satu metode. Kalau sudah diterapkan di lembaga atau di TPQ, tidak boleh dicampur-campur. Kecuali saya, ketika sekolahan saya dulu belum ditentukan metode umi, saya bisa campur-campur. Oh, saat jilid 1 saya penekanannya itu saya pakai anadia karena lebih cocok. Misalkan anak-anak dibaca A kurang semangat, A dibaca ba, ulangi lagi, udah bisa untuk anak-anak malah lebih semangat dalam mempelajari. Terus saya pakai wafa juga pakai irama langsung. Sedang naik Quran juga bisa. Pakai umi juga bisa. Tergantung gurunya itu kalau udah standarisasi, sudah pernah mengikuti metode sampai selesai, nilainya mumtaz. Ini sertifikat saya alhamdulillah mumtaz semua. Dari bapak dari ini. Jadi kalau gurunya sudah standarisasi dan nilainya kok mumtaz, syahadatnya atau nilai A, itu insya Allah dilepas mau pakai metode apapun insya Allah bisa. Maka kuncinya kan bisa membuat metode sendiri. Kuncinya itu adalah guru sudah pernah belajar dengan salah satu metode tersebut. Jadi maksudnya belajar dengan guru. Iya dengan guru, dengan metode tersebut. Tidak direkomendasikan untuk belajar di YouTube. Iya, enggak ya. Kalau di YouTube pun harus istilahnya kelas online gitu ya. Kelas online terus ada gurunya jarak jauh. Terus nanti ada pertemuan ketemu langsung harus ada itu dicek pas ujian munakosa itu. Karena kadang kayak gini kan kadang mungkin kena angin sinyal kurang pas. Jadi ya pas waktu Covid saya ngajarnya juga online tapi kualitasnya sampai hafalan juga ya online seperti ini. Jadi kurang maksimal. Ya, gimana? Hafalannya kok lancar? Ternyata gimana? HP-nya di sini, Qurannya ditaruh belakang sini. Dia baca lancar. Padahal hafalan. Contoh ini. Kalau online. Apalagi yang juga untuk ini sudah kita ketahui bahwasanya terkait metode-metode yang pernah dipelajari oleh beliau Bapak Rifai, bahwasanya intinya juga sama. Yang terpenting kita harus kalau mau belajar Al-Quran ya harus bisa belajar membaca. Ya lebih mudah itu ya melalui metode-metode itu tadi. Baik metode apapun terserah. Nanti terus apa? Kan warotil Quran tartilan.
penting. Quran tartila. Oke. Terima kasih Pak. Ada iramanya, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Nah, Hiasilah bacaan Al-Qur'anmu dengan suara yang indah. Yang indah itu ya tidak hanya sekedar suaranya. Indah kalau tajwidnya nggak benar berarti nggak indah. Walaupun suaranya bagus, misalkan bacanya panjang-panjang. Ba, ta, ja. Yang terpenting kan yang ditekankan itu meskipun orang kan biasanya kalau baca Al-Quran pakai lagu. Yang terpenting kan bukan lagunya. Cara bacanya itu cara bacanya. Irama itu adalah sebagai bukan anak itu menyenangkan mengajar. Kalau bapak kan dia menggunakan metode hijaz, mendayu, sedang naik turun, yaitu pakai irama. Kalau metode tilawati, metode kiroati, terus sama metode umi pakai ros. Kalau umi itu ros, metode umi ala tegas. Kalau tilawati yang mendayu-dayu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kayak gitu. Oh, berarti tapi metode-metode tadi belum masuk pada tahapan bahasan kalau qiraah nanti mboten ya. Irama, pilih satu irama. Nah, satu irama kan ada banyak. Pilih satu yang menyeragamkan iramanya. Ini apa ya? Langgamnya, langgam atau ada irama murotalnya. Jenengan nanti Jepang mau baca Al-Quran dengan langgam Jawa. Saya langgam Bayati. Saya belajar langgam-langgam pakai rumus-rumus itu di Bilqis. Itu ahlinya itu kalau Bilqis. Tapi di level terakhir kalau Bilqis di pembaca terakhir. Tuan kapat manam cupan. Itu ros. Seperti kayak Sudes, mirip Imam Sudes. Oh iya. Tuan kapat manam cupan. Tuan kapat manam cupan. Tuan kapat manam cupan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Seperti kayak sudah. Padahal sama-sama iramanya pakai ros, umi itu tegas. Iramanya disederhanakan ya. Pak Soleh mau kemana? Hanya naik turun, turun naik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naik turun, naik turun. Jadi disesuaikan dengan anak-anak. Itu untuk anak itu cocok. Tilawati mendayu-dayu sama. Naik turun, naik turun. Cuma iramanya itu arit sukunya 6. Kalau yang metode umi tadi hanya 2 ayunan 4 ketukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus metode yaki itu malah pakai Bayati. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ayunannya. Biasanya untuk lomba-lomba itu, kalau lomba-lomba itu seringnya bayatin, menang. Pakai ada bayatinya gitu ya? Ada cengkokannya. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ini SD kertas sudah lancar ya gini.
kita pelajari pakai gaya tiyu tadi ya. ros ramanya tidak kenapa. Oke Mas, terima kasih atas sharingnya terkait apa pentingnya belajar metode Al-Quran. Semoga apa yang jenengan sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita dan teman-teman semua. Oke, saya akhiri konten kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.